Semeton sering kita menjumpai seseorang berpindah agama dari sebelumnya memeluk agama Hindu namun berpindah dan memeluk agama lain. Dan biasanya mereka mengatasnamakan perkawinan karena jodoh bukan kita yang menentukan. Lalu seperti tulisan Dr. Randes Nengah Maharta, MSI dari Lampung, mengapa tidak ada orang Eskimo dari kutub utara menikah dengan orang Bali? Mengapa tidak ada gadis Uganda yang berkulit hitam tiba-tiba menikah dengan pemuda dari Bali? Tidak ada mantram atau sloka dalam kitab suci Weda yang mencantumkan tentang perkawinan karena jodoh. Yang Widi Brahman hanya mewahyukan hukum untuk dijadikan pegangan hidup umatnya. Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan tergantung dari karma seseorang. Jangan pernah mengatakan bahwa agama apapun yang dianut seseorang sama saja. Mari cermati kitab suci Manawa Dharma Sastra 1296 sebagai berikut. Atpad yante syuante sa ya nyato nyani kanisit tanya farkalika taya nispalaya nirtanisa. Artinya, semua ajaran yang berbeda dari Veda akan segera musnah karena tidak bernilai dan palsu karena lahir pada zaman modern. Weda diwahyukan saat zaman Kerta Yuga, Treta Yuga, dan Dwapara Yuga. Kalau ada ajaran baru turun pada zaman kekerasan atau Kali Yuga tidak mengacu pada Weda, maka ajaran itu tidak akan bernilai dan palsu karena turun pada zaman modern atau Kali Yuga. Zaman Kali Yuga dimulai 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Zaman Kali sudah terjadi selama 5123 tahun. Masih ada waktu cukup lama karena zaman Kali terjadi selama 1200 tahun dewa atau 432.000 tahun manusia. 1 tahun dewa sama dengan 360 tahun manusia. Penyebab pindah agama diantaranya adalah konversi. Pindah agama juga sering menimpa para remaja Hindu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Tentu yang pertama yang terbesar adalah faktor perkawinan beda agama. Sebelum memasuki Grahastra, seseorang brahmacari sudah harus mandiri agar nantinya mampu mewujudkan perkawinan. Pawiwahan yang sempurna dalam sastra Hindu ada 8 parameter yang perlu dijadikan pedoman untuk mencari pasangan atau wiwaha samskara. Yang pertama, warna atau status profesi. Yang kedua, fasya, cinta daya tarik kasih sayang. Yang ketiga, tara atau kesehatan pasangan. Yang keempat, yoni, kecantikan atau ketampanan dan kewajaran seksual. Kemudian geraha maitri, intelektual dan spiritual, yaitu guna. Kemudian selanjutnya karakter, temperamen, dan tabiat. Kemudian bakut, kesejahteraan ekonomi atau keluarga. Yang kedelapan, nadi, penampilan luar yang suci. Perkawinan sempurna akan diperoleh bila pasangan suami istri memiliki nilai 36. Tentu berasal dari agama yang sama. Bila ada perkawinan di mana salah satu pasangan berasal dari agama lain, walaupun pada awalnya dia masuk agama Hindu, tetapi pada akhirnya kebanyakan dari mereka akan kembali ke agama asalnya. Hal ini disebabkan ada 4 parameter yang nilainya 0, yaitu parameter nomor 1, 5, 6, dan 8 dengan total nilai 20. Sehingga tinggal nilainya 16. Tentu dengan nilai 16 ini dilangsungkan perkawinan, maka akan terjadi perkawinan tidak normal. Seiring waktu, akhirnya pasangannya kembali ke agamanya semula. Banyak orang Hindu melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang tadinya lain agama, tetapi sebagian besar dari mereka mengalami kegagalan dalam membangun perkawinan tersebut karena istrinya atau suaminya kembali ke agama sebelumnya. Bahkan orang kita yang beragama Hindu turut berpindah agama. Hal ini disebabkan orang Hindu tidak mampu menuntun ajaran Dharma kepada istrinya atau suaminya yang sudah rela meninggalkan agamanya ke Hindu. Ini sangat sering terjadi karena lemahnya pemahaman umat Hindu terhadap ajaran agamanya, khususnya mereka yang mengalami itu. Perkawinan berbeda agama juga terjadi karena orang Hindu bekerja dan berada di dalam komunitas orang beragama lain. Akhirnya lama-lama orang Hindu berpindah agama. Begitu juga orang tua berasal dari perkawinan yang berbeda agama. Walaupun perkawinan kedua orang tuanya masih langgeng, tetapi putra-putrinya selalu ada yang berpindah agama. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah salah memilih teman atau pergaulan. Diawali mungkin dari seringnya
berteman, akhirnya timbul rasa suka. Kalau sudah suka sama suka, maka akan mudah sekali diklik dengan ilmu guna-guna atau ilmu rayuan, sehingga mudah dipincut. Mereka tidak lagi memperdulikan perbedaan agama, sehingga sering terkena jerat, yaitu diajak melakukan perbuatan zina yang sangat dilarang agama Hindu. Mereka yang telah berbuat terlalu jauh ini sulit sekali untuk dipisahkan, walaupun orang tua mereka berusaha keras untuk memisahkannya. Perlu kita ketahui bahwa ada agama tertentu memberikan keyakinan atau dogma kepada pemeluknya. Bila mampu memindahkan orang lain masuk ke agama tersebut, maka surgalah imbalannya. Oleh karena itu, para gadis Hindu harus waspada, bentengilah diri Anda dengan selalu melakukan sadhana, sembahyang, japa, meditasi, membaca kitab suci, yoga, dan puasa dengan penuh disiplin. Kalau sadhana ini dilakukan dengan tekun, maka di dalam diri Anda akan dibentengi baju mantra, kawaja mantra, sehingga tidak mudah kena ilmu guna-guna, atau sebaiknya lakukan pendekatan berteman dengan sesama umat Hindu dengan mempertebal keyakinan Hindu. Kemudian yang keempat, sistem patrialistik yang tidak adil. Sistem patrialistik yang memberikan tanggung jawab kepada kaum laki-laki menyebabkan kaum perempuan terpinggirkan. Anak perempuan tidak mendapat hak waris dari harta gunung-gini dari orang tuanya, tidak mendapatkan pendidikan sewajarnya, dan tidak mendapatkan hak lainnya selain setelah menikah. Padahal menurut agama Hindu, kedudukan perempuan sangat terhormat di dalam keluarga. Sistem patrialistik menyebabkan kebanyakan orang tua merelakan putrinya berpindah agama mengikuti agama suaminya. Orang tuanya merelakan putrinya mempamit dari leluhurnya. Menurut Dewa Surat Naya, leluhur tidak akan pernah memberi izin keturunannya berpindah agama. Mengizinkan putrinya berpindah agama sedangkan para leluhurnya tidak mengizinkan akan berefek buruk terhadap putrinya dan orang tuanya. Sistem adat patrialistik ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sudah seharusnya ditinggalkan dan dihilangkan dari sistem adat, karena sangat merugikan kelangsungan agama Hindu dan melanggar hak asasi manusia karena diskriminasi terhadap kaum perempuan. Terlebih-lebih karena sekarang kebanyakan orang Hindu hanya memiliki 2 keturunan, 2 anak. Kalau hal seperti ini terus dipertahankan dan tidak pernah ada pencegahan, bagaimana kelanjutan agama Hindu ke depannya? Berpindah agama juga terjadi karena adanya pengaruh wangsa. Banyak kalangan umat Hindu justru merelakan putrinya berpindah agama daripada putrinya dikawini oleh wangsa lebih rendah atau nyeron. Ini terjadi pada umat atau keluarga Hindu yang berpandangan sempit dan tidak berpengetahuan, sehingga tidak memahami perbedaan antara wangsa dan warna. Kurangnya pemahaman teologi Hindu juga merupakan penyebabnya. Lemahnya pemahaman terhadap agama Hindu yang meliputi mengapa kita lahir, apa yang mestinya kita lakukan saat hidup ini, kemana kita pergi setelah mati, apa yang kita bawa setelah mati. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak kerugian. Kita banyak kehilangan kader dan generasi Hindu. Kasus perpindahan agama itu banyak terjadi pada kalangan terpelajar di perkotaan. Bahkan ada kecenderungan di perkotaan jumlah umat Hindu mengalami penurunan. Lemahnya pemahaman dharma dan strada dari orang tuanya menyebabkan orang tua tidak pernah memberi doktrin bahwa pindah agama itu dosanya tidak terampuni. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra 9.3, orang tua laki-lakinya seharusnya lebih banyak menaruh perhatian dan melindungi anak gadisnya. Setelah menikah, perempuan harus mendapat perlindungan dari suaminya. Dan setelah tua, perempuan harus mendapatkan perlindungan dari putranya. Di kalangan umat Hindu asal Bali, sangatlah berdosa kalau sampai membedakan antara anak laki-laki dan perempuan hanya karena urusan puruse yang diatur oleh adat. Di hadapan Yang Widi, Dewa Dewi, dan leluhur, mestinya anak laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Sangatlah tidak benar bila ada orang tua maupun saudaranya mengizinkan si gadis itu melakukan perkawinan dengan mengikuti agama sang suami yang bukan Hindu. Nanti setelah meninggal, Dewa Yama akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua atau saudaranya yang membolehkan anak atau saudara perempuannya berpindah agama ke non-Hindu. Tak ada janji suci sebelum memilih calon suami. Bila seorang tidak memiliki janji seperti saya akan berusaha dan bertekad akan mencari calon suami atau istri yang seagama, atau kalau saya tidak mendapatkan calon suami atau istri seagama, maka saya akan berusaha menarik calon suami atau istri saya itu agar mengikuti agama saya. Bila tidak mau, maka saya tidak akan menjadikan dia sebagai suami atau istri saya. Kenyataan di lapangan justru mereka tidak mampu mengendalikan nafsunya. Malah mereka cenderung berpacaran melewati batas, menyebabkan hamil sebelum menikah. Saat ini remaja Hindu dihadapkan 2 pilihan, yaitu bagi
Satu remaja perempuan Hindu akan memilih pindah agama ikut agama laki-laki pilihannya. Dua, remaja laki-laki Hindu akan mendapatkan tekanan oleh keluarga perempuan agar menikahi secara agama non-Hindu. Bila tidak mau menikahinya secara agama perempuan, maka dia akan dilaporkan ke polisi dengan alasan menghamili anak di bawah umur. Dibandingkan ditahan dan dimasukkan ke penjara, akhirnya mereka berpindah agama ke agama istri atau pain bangkung. Padahal menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bisa dilakukan kalau sudah berusia 20 tahun. Bila ada remaja mau menikah dengan gadis yang berbeda agama yang umurnya sebelum 20 tahun, maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya. Bila tidak mendapatkan persetujuan, maka tidak bisa melakukan perkawinan. Undang-undang perkawinan ini perlu disosialisasikan kepada remaja Hindu agar mereka tidak terjebak menikah saat belum cukup umur. Kemudian banyak juga mengikuti jejak keluarga yang telah berpindah agama sebelumnya. Lalu apakah hukuman bagi orang Hindu yang berpindah agama? Yang pertama, tidak ketemu jalan di alam kematian. Sebenarnya kita mengalami reinkarnasi sudah berkali-kali, bahkan sampai ribuan kali. Berarti kita sudah berkali-kali melewati jalan menuju alam kematian, Mertiun Loka. Ini setiap mati. Bila karma selama hidup di bumi ini sangat baik, maka kita dengan cepat ketemu jalan kematian yang lebih suci. Sebaliknya seseorang pindah agama, berarti orang itu membuat jalan baru. Membuat jalan baru tidaklah mudah dan tidak bisa cepat, karena harus menunggu karma baru. Keburu mati, akhirnya tidak punya jalan suci di alam kematian. Akhirnya dia berada di alam kegelapan. Artinya dalam kitab suci Bhagavad Gita 3:35 tersurat, lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tiada sempurna daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Nah, kalau seseorang sudah beragama Hindu, sudah sejak Atma diciptakan Hyang Widi Brahman, lalu pindah ke agama lain, maka karma wasana di agama lain tidak ada artinya, karena dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat, kendati pun dilakukan dengan penuh disiplin dan ketat, sehingga rohnya setelah meninggal nantinya tetap akan gentayangan karena tidak ketemu jalan, boro-boro masuk surga. Jalannya saja tidak ketemu. Kemudian akibat yang kedua, tidak bisa mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Orang yang berpindah agama tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Seperti tersurat dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita 16:23. Ia yang meninggalkan ajaran-ajaran kitab suci Weda ada di bawah pengaruh kama atau nafsu tidak akan mencapai kesempurnaan. Kebahagiaan dan tujuan tertinggi moksa. Mantra ini memberikan tujuan agar kita jangan meninggalkan kitab suci Weda, hanya ingin menuruti hawa nafsu. Kemudian atmanya akan tenggelam ke lembah neraka. Seorang yang sudah meninggalkan agama Hindu tidak bisa lagi membayar 3 macam hutang trirena dalam pustaka suci Manowadharma Sastra 6:35 tersurat. Yang artinya, kalau ia telah membayar 3 macam hutangnya kepada Brahman, leluhur dan orang tua, hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir. Ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan 3 macam hutangnya akan tenggelam ke bawah lembah neraka. Begitu juga 2 penasihat spiritual kerajaan Majapahit, yaitu Dang Yang Sabdapalon dan Dang Yang Noyo Genggong, pernah bersumpah saat Raja Majapahit Brawijaya 5 pindah agama. Dari sebesarnya malapetaka sudah dimulai terus berlangsung. Puncak malapetaka akan terjadi pada tahun 2056 Masehi atau 1978 Saka, yaitu saat lawan Sabta Ngesti Aji tidak mendapatkan bantuan leluhur, dan semua itu terbukti. Bagaimana pendapat Anda semua listener channel? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.